Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pada episode ini kita masih membahas mengenai Kristologi, di mana kita akan diterangkan mengenai kemesiasan Yesus, lalu bagaimana relasinya antara Yesus dan Kristus, dan ada banyak yang sudah dipersiapkan hambanya untuk siap memberkati kita pada saat ini. Untuk itu pastikan Anda terus mengikuti program ini sampai dengan selesainya. Dan perlu Anda ketahui pemirsa bahwa program ini direkam dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, di mana seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan PCR dan juga swab antigen. Dan pelaksanaan rekaman ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Kami juga berterima kasih karena program ini dapat terus terselenggara dengan baik akibat kerjasama pemirsa Pijar TV untuk memberikan donasinya kepada kami. Dan sekiranya Anda rindu untuk terus menjadi berkat agar program ini dapat senantiasa berlangsung, kirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Kami sangat berterima kasih dan senantiasa berdoa Tuhan Yesus yang akan membalas pemberian pemirsa. Dan juga seperti biasa, jika Anda memiliki pertanyaan, saran, pendapat, atau bahkan kritikan, sampaikan melalui nomor WhatsApp kami yang juga tertera di layar kaca. Saya percaya tentu Anda sudah tidak sabar lagi untuk siap diberkati oleh hambanya pada kesempatan ini. Untuk itu siapkan hati dan kita sama-sama akan diberkati oleh Pendeta Ezra Soruh. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa dari Pijar TV dimanapun berada. Kami mengucap syukur pada Tuhan karena diperkenankan untuk kembali hadir di layar kaca Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan sebagai informasi kepada saudara bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya pada saat ini itu sedang membahas materi Kristologi atau doktrin Kristus, di mana kita mempelajari banyak hal tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kami sampaikan juga supaya kira-kira program ini akan berjalan sepanjang 20-21 episode, dan harapan kami Anda boleh mengikuti episode demi episode yang menambah wawasan dan pengertian kita tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sampaikan pula bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan masih berada dalam masa pandemi ini. Tetapi demi keamanan bersama, kami sampaikan juga bahwa semua acara ini itu telah diatur sedemikian rupa dan semua kru yang ada, semua peserta yang ada telah taat kepada prokes dan telah juga mengikuti tes baik swab maupun juga PCR, dan semua boleh berjalan dengan aman. Kami sadar bahwa program ini bisa berjalan tidak terlepas dari
dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara, dukungan doa dan juga moral dan juga dana. Dan untuk memproduksi program-program seperti ini, Pijar TV membutuhkan dukungan dana yang besar. Dan karena itu kami juga membuka kesempatan bagi setiap saudara yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pelayanan yang memberkati banyak orang dan membawa firman Tuhan dan berita Injil sampai menjangkau banyak orang. Saudara boleh ambil bagian. Kalau saudara mau melakukan hal itu, di layar kaca Anda ada nomor rekening yang ada. Anda boleh kirimkan donasi Anda untuk mendukung program-program pelayanan ini. Dan kami juga menyampaikan bahwa kalau sepanjang acara ini, saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, saudara boleh mengirimkan pertanyaan. Dan bahkan kalau saudara membutuhkan dukungan doa atau ada problem-problem yang perlu dikonsultasikan, tim Pijar TV siap membantu dan melayani Anda. Ada nomor-nomor di layar kaca Anda, silakan Anda hubungi dan kami dengan sukacita menjawab dan mendukung saudara. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita kali lalu sudah membahas soal nama-nama. Kita masih ada pada poin besar kita yang pertama, yaitu memahami nama-nama dan sebutan-sebutan untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kita sudah membahas soal nama Yesusnya sendiri. Lalu nama Kristusnya. Tapi pada waktu membahas nama Kristus kali lalu, kita baru membahas dua. Dalam episode yang telah lewat, kita membahas asal-usul dan arti dari nama Kristus. Juga perkembangan konsep Kristus atau konsep mesianik di kalangan orang Yahudi. Dan pada saat ini kita akan membahas pengakuan kemesiasan atau kekristusan Yesus. Dalam episode sebelumnya saya sudah nyatakan bahwa orang Yahudi itu menanti-nantikan Mesias. Mereka punya pengharapan mesianik. Tetapi sayangnya mereka mempunyai konsep yang tidak sama. Ada yang melihat Kristus sebagai Mesias politis, tapi ada juga yang tidak. Dan karena itu juga maka ciri-ciri Mesias politis tidak ada pada diri Yesus dari Nazaret. Itulah sebabnya banyak orang Yahudi itu tidak mengakui atau tidak menerima Yesus itu sebagai Kristus, sebagai Mesias. Meskipun demikian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada cukup banyak juga pengakuan dari berbagai pihak bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Mesias, sesungguhnya adalah Kristus. Pengakuan pertama kita bisa melihat pada waktu malaikat datang dan menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Coba kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini telah lahir, berarti itu kan hari Natal itu ya. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yaitu Mesias. Berarti Yesus sudah dinyatakan sebagai Kristus, sudah dinyatakan sebagai Mesias. Itu sejak dia atau pada saat dia lahir, dia sudah dinyatakan sebagai Kristus, sebagai Mesias. Dan ini pengakuan atau sesuatu yang disampaikan langsung oleh malaikat. Dan itu pasti juga dari pihak Allah. Lalu selanjutnya kita juga melihat bahwa murid-murid sendiri itu memberikan pengakuan. Jadi seperti kali lalu saya sampaikan bahwa sekalipun murid-murid mempunyai konsep yang keliru tentang Kristus, konsep mesianik yang keliru, yang masih bersifat politis, tetapi bagaimanapun juga mereka mengakui, mereka tidak ragu bahwa Yesus sang guru mereka itu sesungguhnya adalah Mesias atau Kristus yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat pengakuan pertama, Yohanes 1 ayat 41. Ini pengakuan dari Andreas. Yohanes pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Mesias. Ini pernyataan Andreas kepada Simon. Itu berarti bahwa Andreas mula-mula atau sejak dari awal, dia sudah percaya bahwa Yesus yang bertemu dengan dia itu sesungguhnya adalah Mesias itu. Kristus itu. Dia menyampaikan itu kepada Petrus. Dan belakangan
Setelah mengikut Yesus sekian lama, sampai di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini ya? Lalu jawab Petrus di dalam Matius 16 ayat 16. Coba baca. Injil Matius pasal 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kepada pertanyaan Petrus, Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Berarti Petrus percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Lalu satu ayat lagi, Kisah 5 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, di sini kita bisa lihat para murid Yesus itu memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa terlepas dari konsep Mesias atau konsep Kristus yang keliru, tapi pokoknya mereka percaya Yesus itu adalah Mesias atau Kristus. Karena mereka percaya Yesus ini Mesias, ya, percaya Yesus itu Mesias. Di dalam perjanjian lama itu kan ada ayat-ayat Alkitab yang berbicara soal Mesias. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias atau Kristus dalam perjanjian lama. Nah, karena para murid Yesus percaya Yesus itu Mesias, maka mereka tidak ragu-ragu mengutip ayat-ayat perjanjian lama tentang Mesias dan itu diterapkan kepada Yesus. Ya. Kita melihat contoh misalnya dalam Mazmur 2 ayat 2. Mazmur pasal 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya, perhatikan ya. Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya itu adalah Masiah. Ya. Jadi dalam ayat itu, Mazmur 2 itu bahwa Sang Mesias itu akan dilawan oleh para pembesar. Nah ini Mazmur 2 itu terkenal sebagai Mazmur Mesianik. Dan kitab Mazmur sendiri itu jaraknya 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, jadi 1000 tahun sebelum Yesus lahir ada nubuatan dalam Mazmur 2 ayat 2 bahwa Sang Mesias itu akan dilawan oleh para pembesar ya atau para penguasa. Nah, lalu ketika murid-murid percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka tidak ragu-ragu mengambil nubuatan di dalam Mazmur 22 dan itu diterapkan kepada Yesus. Ini nampak dalam Kisah pasal 4 ayat 27. Coba baca. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ya, kita lihat ada kesejajaran ya. Jadi di Mazmur dikatakan para pembesar bermufakat melawan Mesias. Di sini orang-orang pembesar ini disebutkan yaitu Herodes, Pontius Pilatus, bahkan ditambah dengan suku-suku Israel melawan Yesus. Kalau di Mazmur 22 melawan Mesias yang diurapi, dengan eksplisit di Kisah 4 ayat 27 dikatakan melawan Yesus yang engkau urapi. Melawan Yesus, Mesias itu. Jadi dengan sangat yakin mereka mengutip Mazmur Mesianik dan diterapkan kepada Yesus. Contoh lain, Mazmur Mesianik adalah Mazmur 45 ayat 8. Mazmur pasal 45 ayat 8, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, itu Mazmur Mesianik juga
Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi itu bicara soal pengurapan kepada Sang Mesias itu. Lagi-lagi Mazmur dari 1000 tahun sebelum Yesus. Tapi para murid percaya bahwa ini tentang Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias. Maka mereka seperti dalam Kisah 10 ayat 38. Kisah 10, 38. Coba lihat. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Sedangkan di Mazmur pasal 45 tadi, Allahmu telah mengurapi engkau. Di Kisah Rasul dibilang bahwa Allah telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus. Maka jelas bahwa para murid mau mengatakan bahwa di dalam diri Yesus dari Nazaretlah semua nubuatan tentang Mesias dari Perjanjian Lama itu tergenapi. Maka tidak diragukan oleh para murid. Yesus benar-benar adalah Kristus, dia benar-benar adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jadi pengakuan kemesiasan Yesus itu datang dari malaikat. Pertama-tama, selanjutnya dari para murid Yesus sendiri. Dan yang lebih menarik adalah pengakuan itu datang juga dari iblis yang adalah lawannya. Ya. Coba lihat Lukas 4 ayat 41. Lukas pasal 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Karena setan-setan itu tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya, jadi setan pun percaya Yesus adalah Mesias. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang pengakuan akan kemesiasan atau kekristusan Yesus itu menjadi berita utama. Karena seperti yang saya jelaskan pada episode kali lalu, pengharapan mesianik itu pengharapan besar. Semua orang Yahudi menanti-nantikan Mesias itu. Makanya saya sudah jelaskan mereka hidup dalam persepsi selektif. Siapa saja yang menonjol dalam masyarakat langsung dicurigai sebagai Mesias. Makanya Yohanes Pembaptis karena menonjol mereka mengutus orang tanya, apakah engkau Mesias? Maka kemesiasan atau kekristusan itu berita utama dari para murid. Sementara orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Mesias, para murid percaya Yesus adalah Mesias, maka misi gereja atau misi para rasul pada mulanya itu adalah memberitahukan kepada banyak orang Yahudi, meyakinkan orang Yahudi bahwa Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang Israel, sesungguhnya adalah guru kami itu. Sesungguhnya adalah pemimpin kami itu, yakni Yesus dari Nazaret. Hal yang sama juga berlaku pada Rasul Paulus. Paulus percaya Yesus adalah Kristus atau Mesias. Dan karenanya misi dia itu adalah menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah Sang Mesias, Sang Kristus itu. Lihat Kisah pasal 9 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia, Saulus, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah 18 ayat 5. Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman
di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dia beri kesaksian kepada orang-orang Yahudi, Yesus adalah Mesias. Bukan hanya Paulus, seorang lain, tokoh lain dalam Kisah Para Rasul yaitu Apolos. Ya, ini orang hebat. Dia juga melakukan yang sama. Kisah 18 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos ini bukan hanya sekedar membuktikan, tetapi membantah. Jadi rupanya terjadi semacam perdebatan antara Apolos dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kebanyakan tidak menerima Yesus Mesias. Orang Kristen percaya Yesus Mesias. Lalu terjadilah perdebatan. Mereka mungkin menyatakan atau menunjukkan bahwa tanda-tanda kemesiasan, tanda-tanda kekristusan tidak ada pada Yesus. Si Apolos ini membantah pandangan mereka, lalu membuktikan dari kitab suci, tentu kitab suci Perjanjian Lama, untuk menegaskan kekristusan dan kemesiasan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa berita bahwa Yesus Mesias, Yesus itu Kristus, itu berita penting, berita utama dari pemberitaan Injil para Rasul di awal-awal kekristenan. Ya. Baik Pak, Ya. saya mau bertanya, kenapa orang Yahudi sampai sekarang masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus itu sebagai Mesias? Kenapa orang Yahudi sampai sekarang masih tidak percaya bahwa Yesus Mesias? Memang ya, justru kalau kita membandingkan orang Yahudi pada zaman Yesus dan pada zaman sekarang, justru yang percaya Yesus lebih banyak zaman Yesus. Sekarang ini makin sedikit atau sangat sedikit orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah Mesias. Bahkan ya di Israel sendiri sekarang, ya, pemeluk agama Yahudi terbesar, setelah itu Islam. Dan Kristen yang percaya Yesus itu justru jauh lebih sedikit. Kenapa? Ya, memang karena mereka sejak dari awal tidak percaya Yesus itu Mesias. Tetapi karena pengikut-pengikut Yesus itu percaya Yesus Mesias, lalu akhirnya dianggap bahwa pengikut Yesus yang percaya Yesus Mesias itu semacam aliran sesat di dalam tubuh agama Yahudi yang pada akhirnya terpisah keluar dari Yahudi. Jadi Kristen pada mulanya itu dianggap bidat, sekte, penganut ajaran sesat. Coba kita lihat ya, Kisah pasal 24 ayat 5. Coba baca Kisah 24 ayat 5. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berabad, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dia adalah, Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, ini kan ada Kristen, itu pengikut Kristus. Tapi juga disebut Nasrani. Nasrani itu pengikut orang dari Nazaret. Ya, kan Yesus orang Nazaret, jadi pengikut Yesus disebut juga Nasrani. Tapi dia bilang sekte. Sekte itu aliran sesat. Jadi Paulus itu dianggap sebagai seorang tokoh dari aliran sesat Nasrani itu. Coba lihat lagi ayat 14-nya, Kisah 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Ya, cukup. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu Kristen. Kita tahu bahwa Paulus itu dulunya dia menganiaya para pengikut jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu adalah sebutan untuk orang Kristen. Tapi di situ dikatakan bahwa
jalan yang mereka sebut sekte. Mereka sebut sebagai aliran sesat. Jadi itu berarti bahwa para pengikut Yesus itu dianggap aliran sesat. Yang salah satu ajarannya adalah percaya tokoh utamanya Yesus dari Nazaret itu sebagai Mesias. Nah karena itulah maka kita bisa melihat ini, kalau mereka percaya itu sebagai sekte aliran sesat, berapa banyak yang mempercayai aliran sesat? Itulah sebabnya sekalipun ada orang-orang yang menurut mereka sesat, yang menjadi Kristen, tapi mayoritas orang Yahudi tetap merasa harus mengikuti jalur agama mereka yang tidak sesat. Makanya mereka tetap di dalam agama Yahudi. Sampai hari ini, orang Yahudi pun masih menanti-nanti datangnya Mesias itu. Padahal menurut orang Kristen, Mesias sudah datang tapi kamu bunuh. Ya, Mesias sudah datang 2000 tahun yang lampau, yang kamu bunuh itu. Tapi mereka tidak percaya itu, ya sudah. Artinya mereka masih tetap menantikan Mesias itu kapan datang. Karena itu kalau di Israel sekarang, ya, di tembok ratapan, orang-orang Yahudi biasa berdoa di sana, mohon pemulihan atas negara Israel mereka, dan itu tidak terlepas dari pengharapan mesianik yang masih hidup sampai hari ini. Pertanyaan kita adalah, apakah satu hari nanti Mesias seperti yang dibayangkan orang Yahudi itu akan datang? Ya, dia akan datang di awan-awan. Nah, lalu orang Yahudi, nah itu dia datang. Tapi menurut orang Kristen itu datangnya yang kedua, ya kan? Dia datang pertama dulu kamu tidak percaya. Dia datang dulu kamu bunuh, kamu tolak. Dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, sekarang datang kedua. Nah, disitulah kecolongannya orang Yahudi. Yang mereka pikir baru datang pertama kali, padahal itu adalah second coming. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya Pak Pendeta. Ya. Pertanyaan saya, kalau konsep kemesiasan Yesus itu ada di Perjanjian Lama seperti pada orang Yahudi, bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi pada masa awal kekristenan? Sebenarnya kalau orang Yahudi yang Kristen, ya pasti percaya Yesus kan. Tapi kalau orang yang bukan Kristen, yang tidak terlalu relevan sebenarnya. Karena kalau non-Yahudi, mereka tidak ada urusan dengan janji Mesias. Karena janji tentang kedatangan Mesias itu adalah janji pada orang Yahudi. Maka pertarungan kekristenan dengan Yahudi pertama itu adalah, Yesus itu Mesias atau bukan. Tapi kalau orang non-Yahudi kan dia nggak ada urusan. Ya, tidak ada urusan dengan apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Cukup kepada orang non-Yahudi diberitakan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah Tuhan, mereka percaya mereka diselamatkan. Mereka tidak berkepentingan dengan perdebatan soal kemesiasan dan kekristusan Yesus. Tapi kalau dengan orang Yahudi, ya seperti tadi ya, kita sudah baca kisah 18 ayat 28 itu ya, Apolos dengan tak jemu-jemunya membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu untuk Yahudi. Dengan kata lain, kalau penginjilan pertama untuk orang Yahudi harus berkaitan dengan membuktikan Yesus Mesias. Tapi ketika Injil diberitakan di luar Yahudi, ya, penekanannya bukan Yesus Mesias lagi, tapi Yesus juru selamat, mati, disalibkan, bangkit. Mau percaya atau tidak. Tapi bukan berita kemesiasan Kristus. Berita Yesus Mesias itu lebih relevan dengan orang Kristen Yahudi pada awalnya. Ya. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau iblis juga mengakui kemesiasan Yesus, mengapa iblis tidak diselamatkan? Ya, tadi saya bilang bahwa iblis percaya Yesus itu Mesias ya. Iblis bukan hanya percaya bahwa Yesus Mesias, bahkan dia percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Ya. Coba baca Markus 5 ayat 7. Markus pasal 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Ya, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Berarti sebenarnya iblis
atau setan ini percaya, satu, Yesus Mesias. Dua, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Percaya dia Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ini mestinya adalah percaya yang bisa membuat orang selamat. Ya, coba lihat Yohanes 20 ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Oke, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup. Jadi kalau percaya Mesias, Yesus Mesias, anak Allah, kamu akan memperoleh hidup. Nah ini selamat. Jadi mestinya dari ayat itu kalau iblis percaya Yesus Mesias, percaya Yesus anak Allah, mestinya iblis memperoleh hidup. Atau hidup kekal. Atau dia diselamatkan. Tapi masalahnya Alkitab mengatakan iblis tidak mungkin selamat. Iblis justru akan dihukum di dalam neraka. Nah pertanyaannya adalah bagaimana iblis yang percaya dua hal itu kok bisa tidak diselamatkan? Jawabnya gampang saja. Memang iblis beriman seperti itu. Tetapi imannya itu bukan iman yang benar. Kalau kita mengacu kepada surat Yakobus, ya, kita akan melihat di sana iman yang benar itu seperti apa. Dalam surat Yakobus, kalau iman itu benar, dia pasti akan menghasilkan hidup yang benar. Iman benar menghasilkan hidup yang benar. Kalau ternyata hidupnya tidak benar, itu menunjukkan imannya tidak benar. Coba lihat Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17-18. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi iman harusnya dibuktikan dari perbuatan. Nah, pertanyaan kita adalah, iblis percaya Yesus Mesias, anak Allah. Tapi apakah hidupnya iblis benar? Ya. Mari masih dari Yakobus, coba tadi sambungannya. Itu tadi kan Yakobus 2 ayat 17-18, coba ayat 19-nya. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, setan pun percaya. Kalau kau percaya, setan juga percaya. Ya, dan mereka gemetar. Tapi ternyata ini kan Yakobus 2:19 terletak dari konteks ayat 17-18 tadi yang bilang iman tanpa perbuatan mati. Itu berarti sekalipun setan mengakui bahwa ya hanya ada satu Allah saja, tapi rupanya iman setan tidak membawa perubahan hidup. Maka dengan kata lain, iman setan ini adalah iman yang salah. Iman salah bagaimana? Rupanya dia tahu Yesus Mesias. Dia tahu Yesus anak Allah. Aku tahu siapa engkau. Ya, engkau Mesias, anak Allah. Berarti imannya setan ini cuma iman intelektual. Hanya mengerti, tapi dia bukan percaya dari hati yang akhirnya menghasilkan hidup yang benar. Iblis tetap jahat, bahkan sangat jahat, dan dia adalah bapa segala dusta. Jadi sekalipun dia memang percaya seperti ini kepercayaan yang intelektual saja. Dan ini penting bagi kita saudara ya, bahwa banyak kali kita merasa bahwa kita sudah lama di dalam Kristen, kita sudah dibaptis, kita sudah tabisidi, sudah ikut perjamuan kudus, ikut pelayanan, lalu kita berpikir bahwa kita pasti selamat. Tapi saudara pikirkan inilah, bahwa kalau imanmu benar, imanmu pasti akan menghasilkan kehidupan yang benar. Ada perubahan hidup.
Tapi kalau hidupmu tetap di dalam kejahatan, tidak pernah berubah-ubah, lalu kamu mengaku kamu orang beriman, mungkin imanmu itu hanyalah iman intelektual. Dan iman intelektual itu tidak menyelamatkan saudara. Saudara memang Kristen, tapi hanya Kristen KTP saja. Dan ingat, Yudas Iskariot itu menjadi murid Yesus. Tapi dia tidak pernah menjadi percaya sungguh-sungguh. Pelayanan dia ikut. Belajar firman dia ikut. Yesus khotbah dia ikut. Yesus ngajar di mana dia ikut. Bikin mujizat di mana dia ada. Bahkan Yesus pernah mengutus 12 muridnya. Dia juga aktif. Tapi dia tidak pernah menjadi percaya. Dia tidak mungkin diselamatkan. Jadi jikalau sang rasul saja, yaitu Yudas yang 12 murid Yesus, bisa hanya Kristen KTP dan tidak selamat. Apalagi kita yang bukan rasul. Ya, apalagi hanya jemaat biasa saja. Itulah sebabnya banyak orang Kristen mengira mereka sudah percaya. Padahal imannya cuma iman intelektual. Kecuali saudara betul-betul percaya Yesus, terima dia sebagai juru selamat, dan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, membaharui hidup saudara, lalu menghasilkan perubahan yang ajaib. Itu tanda iman yang benar. Dan iman seperti itulah iman yang menyelamatkan. Ya. Nah, bagi pemirsa di rumah juga, apabila saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar doktrin Kristus, atau apa yang saya jelaskan ini menimbulkan pertanyaan pada saudara, silakan kirimkan pertanyaan saudara pada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berusaha menjawabnya. Juga yang membutuhkan dukungan doa, yang ada problem yang ingin dikonsultasikan, silakan tim Pijar TV siap untuk melayani saudara. Kami menunggu pesan atau SMS dari saudara di nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah, Yesus adalah Kristus. Kristus atau Mesias. Seperti yang episode lalu sudah saya jelaskan, Kristus atau Mesias itu artinya yang diurapi. Kalau Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, artinya Yesus itu diurapi. Pertanyaan kita, kapan Yesus diurapi? Diurapi siapa? Tentu saja diurapi oleh Allah Bapa. Ya, diurapi oleh Allah Bapa, dia diurapi dengan Roh Kudus. Kapan Yesus diurapi? Yesus diurapi itu pada saat dia dibaptis. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau Allah Bapa mengurapi Yesus dan mengurapi Sang Kristus itu dan mengurapinya dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa pada waktu Yesus dibaptis, segera setelah dia keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas dia. Itu berarti bahwa pengurapan pada Yesus terjadi pada saat dia dibaptis. Ya. Perlu saya tambahkan di sini adalah bahwa pembaptisan yang dialami oleh Yesus itu ada kaitannya dengan tugas keimamannya. Di dalam Perjanjian Lama, suku Lewi atau juga turunan Harun itu menjadi imam-imam yang harus melayani. Tapi sebelum mereka melayani itu ada ritual khusus. Dan ritual khusus itulah sebagai tanda pengurapannya. Kita melihat ritualnya seperti apa. Itu ada dalam Keluaran 29. Keluaran 29 ayat 4, 5, 7, dan 9. Lihat ayat 4. Keluaran pasal 29. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Oke, membasuh dengan air. Ya. Lalu ayat 5. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis Lalu baju lanjut efod. ayat 7. Sesudah itu
Kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Lalu ayat 9. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Oke, jadi dari ayat itu kita bisa lihat bahwa ritualnya ada 2. Coba ulang ayat 4 bagian akhir. Haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ya, pertama membasuh dengan air. Yang kedua itu di ayat 7. Baca ulang. Kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ya, jadi ada minyak urapan. Itu dipakai untuk urapi. Ini 2 ritual untuk imam. Nah, mengapa imam itu diurapi pakai minyak? Sesungguhnya minyak ini adalah simbol. Simbol dari Roh Kudus. Setelah 2 ritual ini, mereka boleh terjun masuk ke dalam pelayanan. Nah, kalau kita melihat 2 ritual ini mirip dengan yang terjadi pada Yesus. Karena kalau Yesus dibaptis, ya ini ada urusan dengan air, kan dia dibaptis dengan air. Lalu setelah dikasih air, mereka diurapi dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Dan setelah Yesus keluar dari air pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus langsung turun ke atas dia. Itu berarti bahwa pada waktu Yesus dibaptis, dia mengalami 2 hal yang serupa dengan ritual imam di dalam Perjanjian Lama. Setelah 2 hal inilah imam masuk dalam pelayanan. Setelah Yesus dibaptis, lalu dia mulai masuk ke dalam pelayanan. Kalau begitu, pengurapan ini, tugas imam melayani, baptisan ini, tanda awal pelayanan Yesus, berarti Yesus diurapi, itu ada hubungan dengan tugas keimamannya. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus diurapi kapan? Dia diurapi pada saat baptisan. Kita bisa melihat ini, meneguhkan ini dengan Kisah pasal 10, 38-39. Kisah Para Rasul pasal 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Oke, jadi sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ini ngomong baptisan. Ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya, cukup ya. Jadi kita bisa lihat Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus itu dihubungkan dengan baptisan. Maka jelas bahwa baptisan Yesus itu adalah saat di mana dia diurapi. Nah, tetapi ada muncul pertanyaan di sini. Kalau Kristus artinya yang diurapi, dan Yesus baru diurapi saat baptis, mestinya Yesus baru jadi Kristus saat dibaptis. Sebelum dibaptis dia bukan Kristus. Bagaimana waktu tadi kita sudah lihat malaikat waktu lahir saja hari ini lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Baru lahir itu sudah disebut Kristus. Padahal pengurapannya masih di sini waktu baptisan. Nah, itu bagaimana? Seorang teolog bernama Louis Berkhof, dia mengatakan begini. Jadi Yesus ditetapkan untuk diurapi, menerima jabatannya sejak kekekalan. Akan tetapi secara historis, pengurapannya terjadi ketika ia diteguhkan dalam baptisan. Pengurapan ini berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Jadi inti jawaban dari Berkhof adalah Yesus itu pengurapannya itu sejak kekekalan.
Tetapi secara historis itu terjadi pada saat baptisan. Ya, itu seperti itu. Itu bisa ambil perbandingan semacam ini. Yesus mati menebus dosaku. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Tapi 2000 tahun yang lalu saya belum ada. Kalau saya saja belum ada, bagaimana dosanya sudah ada? Lalu dosa mana yang ditebus oleh Kristus 2000 tahun yang lalu? Ya. Nah, memang Yesus itu mati menebus saya 2000 tahun yang lalu. Saya belum ada, dosa saya juga belum ada. Secara status seperti itu, tapi secara pengalaman itu baru terjadi pada saat saya percaya Yesus misalnya tahun 2000 ya, atau tahun 2020 ya. Maka itu bisa terjadi seperti itu, maka hal yang sama bisa juga secara status. Yesus itu adalah Kristus sejak kekekalan, diurapi sejak kekekalan. Secara historis itu di dalam peristiwa baptisan ya. Itu soal waktu atau kapan Yesus diurapi ya. Sekarang dalam poin tentang Kristus ini, saya ingin menambahkan lagi satu poin, yakni soal Yesus dan Kristus. Dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya tentang nama Yesus dan juga jabatan Kristus, itu berarti bahwa Yesus, seorang yang namanya Yesus, belum tentu Kristus. Ya kan? Dan seorang Kristus belum tentu Yesus. Tapi untuk Yesus dari Nazaret ini, karena dia adalah Kristus, ya, ingat kan, kita sudah lihat sebelumnya bahwa imam juga Kristus. Nabi juga Kristus. Daud juga disebut Kristus. Saul juga disebut Kristus. Kores juga disebut Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus juga belum tentu Kristus. Karena ada Yesus Barabas, Yesus Justus, Yesus pemain bola itu, Yesus petinju itu. Jadi Yesus belum tentu Kristus, Kristus juga belum tentu Yesus. Tapi dari semua penjelasan yang sudah saya berikan, soal Yesus dari Nazaret yang adalah Tuhan kita, ternyata dia adalah Kristus. Maka saya mau menjelaskan keidentikan Yesus dan Kristus ini seperti ini. Pertama kali Kristus dipakai untuk menunjuk kepada Yesus itu hanya dalam bentuk kata sandang. Coba kita, apa maksud saya? Coba kita lihat ayat ini ya, Matius 1 ayat 16. Injil Matius pasal 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yesus yang disebut Kristus, bukan Yesus Kristus loh. Ya. Yesus yang disebut Kristus. Contoh lain, Matius 27 ayat 17. Matius pasal 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Yesus yang disebut Kristus. Nanti sama juga dengan ayat 22-nya. Yesus yang disebut Kristus. Jadi nama Yesus disebutkan hanya diberikan kata sandang atau keterangan bahwa dia disebut Kristus. Yesus yang disebut Kristus. Nah, dalam perkembangan selanjutnya nama Kristus lalu digabungkan dengan nama diri Yesus tanpa kata sandang. Menjadi Yesus Kristus. Jadi tadinya Yesus yang disebut Kristus, Yesus yang disebut Kristus, belakangan jadi Yesus Kristus. Sudah tanpa kata sandang lagi. Ya. Dalam perkembangan lebih lanjut lagi, bahkan antara Yesus dan Kristus itu bisa dibalik. Coba 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bukan Yesus Kristus lagi ya, tapi Kristus Yesus dibalik. Dan dalam perkembangan lebih lanjut lagi,
bahkan Yesus itu dihilangkan. Hanya Kristus saja. Ya, dan banyak ayat itu menyatakan, misalnya Roma 8 ayat 2, kamu telah memerdekakan kamu dalam Kristus, atau sesuai kesaksian tentang Kristus. 1 Korintus 1 ayat 6. Hanya Kristus, nggak ada Yesus. Biarpun hanya Kristus tanpa Yesus, tapi waktu orang membaca, orang sudah tahu yang dimaksudkan dengan Kristus itu sesungguhnya adalah Yesus. Jadi mau pakai Yesus yang disebut Kristus boleh, mau Yesus Kristus boleh, mau Kristus Yesus juga boleh, mau Yesus sendiri juga boleh, mau Kristus sendiri juga boleh. Hanya dalam kasus-kasus tertentu mungkin perlu disebut lengkap. Itu seperti yang saya saksikan dalam episode-episode sebelumnya. Ada orang kerasukan setan dalam nama Yesus. Keluar. Setannya ketawa. Dalam nama Yesus. Keluar. Ketawa lagi setannya. Begitu orang. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Keluar. Lari dia. Mungkin dia anggap dalam nama Yesus Tanone. Ya. Nah, dengan pemahaman seperti itu maka kita mendapatkan pemahaman yang luas dan komplit tentang nama Yesus dan nama Kristus. Ingat, poin kita sekarang adalah kita sedang berbicara tentang nama-nama atau sebutan-sebutan untuk Yesus di dalam perjanjian baru. Dan kita baru bahas dua, yaitu pertama sebutan atau nama Yesus, kedua adalah Kristus. Sekarang kita akan beralih kepada sebutan yang lain atau gelar yang lain. Nah, ini adalah sebutan atau gelar anak manusia. Anak manusia. Anak manusia itu adalah nama atau sebutan yang paling disukai oleh Yesus. Yesus paling suka nama ini. Ya. Yesus memakai nama ini untuk dirinya. Dia menyebut dirinya anak manusia itu kira-kira 40 kali di dalam catatan Injil-Injil. Lebih daripada sebutan yang lain. Dan ini cukup untuk mengatakan bahwa Yesus memang sangat menyukai nama ini. Seorang teolog perjanjian baru namanya Donald Guthrie. Dia bilang begini. Yesus sendiri dengan sengaja memilih untuk memakai istilah itu. Dan dia begitu sering menggunakannya pada waktu dia berbicara dengan orang banyak atau dengan murid-muridnya atau bahkan dengan musuh-musuhnya. Orang banyak, murid-murid atau musuh-musuh, dia ngomong dirinya anak manusia. Kita lihat beberapa contoh. Matius 8:20. Injil Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Anak manusia itu maksudnya dirinya sendiri. Tapi dia menyebut dirinya anak manusia. Contoh lain, Matius 9 ayat 6. Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Cukup, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maksudnya saya berkuasa mengampuni dosa. Tapi dia ngomong anak manusia. Matius 10 ayat 23. Matius pasal 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Anak manusia sudah datang. Nanti di Matius 11 ayat 19 juga dikatakan kemudian anak manusia datang. Dia makan dan minum dan seterusnya. Banyak, kira-kira 40 kali. Anak manusia, anak manusia. Jadi sekali lagi ini menunjukkan Yesus sangat menyukai nama ini atau sebutan ini. Mengapa sampai Yesus lebih suka nama ini? Ya ada anggapan bahwa dia memakai nama itu untuk menyembunyikan kemesiasannya. Itu ada tafsiran begitu ya. Itu didasarkan pada Matius 16 ayat 13. Kata orang siapakah anak manusia itu? Atau juga di Yohanes 12 ayat 34.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dianggap bahwa Yesus menggunakan anak manusia untuk sembunyikan identitas kekristusan atau kemesiasannya. Tapi saya kira Yohanes 12 ayat 34 justru menunjukkan bahwa orang-orang yang mendengar perkataannya itu justru memahami itu sebagai atau memahami secara mesianik. Ya. Dan juga nanti kita bisa lihat bahwa toh dia mengatakan itu di Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tapi bukankah beberapa ayat setelah itu Petrus tahu engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi rasanya bukan karena itu. Bukan karena untuk menyembunyikan status kemesiasan atau kekristusan. Dia menggunakan gelar anak manusia. Ya. Lalu mengapa dia menyukai nama ini? Nah, ini ada kaitan dengan arti dari nama ini. Tapi nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Tapi pokoknya pada titik ini kita lihat dia menyukai nama ini. Sekarang kita masuk pada hal kedua. Apa artinya anak manusia itu? Sebenarnya tidak cukup mudah bagi kita untuk mengetahui apa arti nama ini ya. Apalagi alasannya. Saya kutip lagi kata-kata Donald Guthrie. Dia bilang, dari semua gelar Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar anak manusia merupakan gelar yang paling penting dan juga paling membingungkan. Paling penting karena banyak digunakan, disukai oleh Yesus, tapi juga paling membingungkan. Nah, di sini saya tidak akan mengungkapkan bermacam-macam pandangan tentang arti anak manusia itu. Karena itu membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Tapi saya hanya mengungkapkan dua pandangan yang saya percayai. Apa artinya nama atau gelar anak manusia? Anak manusia itu menunjukkan, pertama-tama menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nanti akan kita pelajari, tapi saya kira kita juga mengerti bahwa Kristen percaya Yesus Allah, tapi dia menjelma menjadi manusia. Dia benar-benar Allah, tapi dia benar-benar manusia. Dia Allah yang sejati, dia manusia yang sejati. Dia Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia, itu ditunjukkannya melalui gelar anak manusia ini. Atau sebutan anak manusia ini. Ya. Jadi anak manusia itu menunjukkan dia manusia. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, ya, itu sifatnya puisi. Puisi Ibrani, salah satu cirinya adalah paralelisme. Di mana Mazmur itu mengungkapkan misalnya dua kalimat. Tapi dua kalimat itu sebenarnya mempunyai makna yang sama. Hanya diulang. Kalimat pertama itu mempunyai arti tertentu. Lalu ada kalimat kedua yang dalam bahasa berbeda, kata berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama dengan kalimat pertama. Itu namanya paralelisme. Nah, contoh paralelisme ini ada pada Mazmur pasal 8 ayat 5. Coba baca. Mazmur 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, coba ulang kalimat pertamanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Oke. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Lalu kalimat kedua. Apakah anak manusia? Sabar. Apakah sama ya? Apakah anak manusia? Anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya. Sehingga engkau mengindahkannya. Saudara lihat. Apakah sama dengan apakah? Ya,
Sehingga sama dengan sehingga. Engkau sama dengan engkau. Mengingat itu sama pengertiannya dengan mengindahkan. Kalau semua sudah sama, itu berarti bahwa manusia sama dengan anak manusia. Jadi anak manusia itu adalah sebutan lain untuk manusia. Karena itu maka pada waktu Yesus disebut sebagai anak manusia, dia hendak menyatakan bahwa sesungguhnya dia adalah manusia. Dia manusia sungguh-sungguh karena dia lahir dari seorang manusia. Dia anak manusia. Tapi saudara-saudara, kalau artinya hanya itu, ya saya anak manusia, berarti saya manusia. Kalau artinya hanya itu, apakah itu bisa menjelaskan kesukaan dia yang begitu luar biasa? Ya, rasanya belum cukup untuk menggambarkan dia begitu suka gelar ini, sehingga dia memakainya sesering mungkin lebih daripada sebutan yang lain. Jadi bisa benar bahwa anak manusia adalah manusia, tapi menurut saya belum cukup. Pasti ada alasan yang lebih daripada itu. Nah, alasannya apa? Ini gelar atau sebutan ini itu sebenarnya ada hubungan dengan satu peristiwa di Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Daniel. Yakni Daniel pernah mendapatkan suatu penglihatan yang luar biasa. Penglihatan apa itu? Coba perhatikan Daniel 7, 13, 14. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Oke, sabar. Seorang seperti Anak manusia. anak manusia. Tapi dia datang dengan awan-awan dari langit. Jadi ada anak manusia. Anak manusia ini datang dengan awan-awan dari langit. Terus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Berarti raja. anak manusia itu mempunyai kekuasaan, kemuliaan sebagai raja. Terus. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, mengabdi kepada anak manusia itu. Terus. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kekuasaan anak manusia itu tidak lenyap. Kerajaannya tidak akan musnah. Ini anak manusia yang dilihat dalam penglihatan Nabi Daniel. Nah, kalau begitu saya mau membaginya dengan lebih baik. Anak manusia dalam penglihatan Daniel itu bagaimana? Pertama, dia datang dengan awan-awan. Ini ciri pertama. Ya, dia datang dengan awan-awan dari langit. Nah, istilah langit itu bahasa Ibraninya samayim, itu bisa berarti langit, bisa berarti surga. Maka ciri pertama anak manusia dalam penglihatan Daniel adalah dia datang dengan awan-awan dari surga. Ya. Kedua, dia raja. Dia seorang raja yang berkuasa. Ini raja yang berkuasa. Ini ciri kedua. Ciri yang ketiga, kekuasaan dan kerajaannya itu kekal. Kekuasaan dan kerajaannya kekal. Ini anak manusia dalam penglihatan Daniel. Nah, coba kita lihat dari 3 ciri ini, apakah Yesus memenuhinya? Apakah itu ada dalam diri Yesus? Yesus memang manusia. Tapi Yesus sendiri pernah berkata bahwa
sebenarnya asalnya itu dari surga. Coba Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia telah turun dari surga, yaitu dia bilang anak manusia. Dia nggak pakai istilah lain. Begitu dia bilang dia telah turun dari surga, dia menyebutnya yaitu anak manusia. Berarti turun dari langit atau dari surga, ini ada pada Yesus. Ya. Lalu, coba lihat Matius 24 ayat 30. Injil Matius pasal 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Oke, anak manusia Di langit. Ini ya, anak manusia di langit. Cocok lagi. Terus, Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. datang dengan awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Ya, kekuasaan. Kok ini masuk ya? Masuk. Lalu sekarang kita lihat lagi nubuatan tentang Yesus. Yeremia 23 ayat yang ke-5. Yeremia pasal 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Ya, Daud. sabar. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Apa artinya tunas adil bagi Daud? Berarti dari Daud akan keluar satu tunas. Tunas itu gambaran dari keturunan. Berarti Daud akan punya satu keturunan. Lalu Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. nah, keturunan Daud itu akan memerintah sebagai raja. Yesus itu turunan Daud, anak Daud. Maka dia memerintah sebagai raja. Cocok lagi. Ya. Lukas 1, 31 sampai 33. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Ya, jadi perhatikan, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Berarti ada tahta. Tahta itu kan pasti raja. Lalu eksplisit ayat 33, dia akan menjadi raja kaum keturunan Yakub. Lagi-lagi. Raja. Yohanes 1 ayat 49. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Engkau Israel. raja orang Israel. Nanti sama juga ketika penjahat di samping Yesus itu kan. Waktu mau mati itu dia bilang, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lagi-lagi raja. Oke. Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan tentang Yesus. Di mana kita biasa mengutip itu di dalam Natal. Tapi kita sekarang baca Yesaya 9 ayat 5 lanjut dengan ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Sabar. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Kalau ada pemerintahan di sini, itu artinya dia raja. Oke, terus. Dan namanya disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja lagi, Raja damai. Terus. Besar kekuasaannya. Dia punya kuasa. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam Tidak akan kerajaan. berkesudahan di atas tahta Daud. Berarti kerajaannya, tahtanya tidak akan berkesudahan. Terus. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari
sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya kekuasaannya kekal. Ya. Oke. Daniel 2 ayat 44. Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ini lagi-lagi Daniel melihat bahwa anak manusia itu punya kerajaan yang tidak akan beralih kepada yang lain, tetap selama-lamanya. Sekarang kita lihat penggenapan itu secara lebih jelas di dalam Kristus. Lukas 1, 31-32. Injil Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi lihat, dari 3 ciri anak manusia dalam penglihatan Nabi Daniel, ternyata 3 ciri itu dipenuhi secara sempurna oleh Yesus. Ya, dipenuhi secara sempurna oleh Yesus, maka kita bisa mengatakan bahwa waktu Daniel melihat anak manusia turun dari langit dengan awan-awan, Yesus mau ngomong kepada orang Yahudi, "Hei orang Yahudi, kau tahu siapa anak manusia yang Nabi Daniel lihat? Yang Nabi mulia itu siapa? Nih, aku." Nah, dengan kata lain, Yesus bilang, memang aku manusia, tapi aku ini manusia spesial. Manusia luar biasa. Manusia yang sesungguhnya tak berasal dari sini. Aku datang dari surga, dari langit. Aku punya kerajaan, aku raja, dan kerajaanku kekal selama-lamanya. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa semua ini itu menjadi alasan yang cukup kuat mengapa Yesus menyukai sebutan anak manusia. Jadi memang anak manusia bisa menunjuk bahwa dia benar-benar manusia. Tapi ada alasan yang lebih kuat bahwa dia adalah anak manusia dalam penglihatan Nabi Daniel. Kita bersyukur ya bahwa ternyata Tuhan kita itu begitu luar biasa. Dia memang manusia tapi manusia spesial. Nggak ada manusia di dunia ini seperti Yesus. Nabi mana saja, pemimpin agama mana saja, orang kesohor mana saja di dunia ini, tidak bisa ada orang memiliki ciri khas seperti ini. Hanya Yesus. Karena itu kalau saudara punya Yesus, itu luar biasa. Saudara percaya Yesus, itu luar biasa. Bahwa saudara mengasihi Yesus, dikasihi oleh Yesus, itu luar biasa. Karena itulah maka kalau kita percaya kepada Yesus, itu kebanggaan. Ada lagu bilang, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Harus bangga punya Yesus. Kalau Yesus seperti ini, saudara memiliki dia, mesti bangga dong. Jangan ganti Yesus dengan yang lain. Hanya gara-gara cowok, hanya gara-gara cewek kamu tinggalkan Yesus, kamu rugi luar biasa. Itu sama dengan punya emas tapi buang emasnya ganti seng, ganti tembaga. Ya. Kamu meninggalkan Yesus dan mencari pemimpin yang lain, mencari Tuhan yang lain. Apa bisa seperti ini? Mencari pemimpin agama lain bisa seperti ini? Tidak ada. Tidak ada duanya Yesus ini. Karena itu kalau punya Yesus, bersyukur dan tetap setia kepada dia, tidak boleh berubah. Ya, puji Tuhan, Yesus Kristus kita luar biasa. Ada pertanyaan di sini? Ya. Saya ada pertanyaan. Kalau istilah anak manusia sudah ada pada kitab Daniel pasal 7 tadi, mengapa orang Yahudi tetap tidak bisa menerima Yesus, padahal itu merujuk pada Yesus? Daniel pasal 7
pada saat Yesus mengaitkan dirinya dengan itu memang jelas. Tapi masalahnya adalah orang Yahudi mau terima dia atau tidak. Kan gini, oke. Dia datang dengan awan-awan dari langit. Iya kan? Pertanyaannya adalah, siapa orang Yahudi yang pernah lihat dia turun dari langit? Iya kan? Yang mereka tahu dia lahir di Nazaret. Lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Kapan turun dari langit? Asalnya dari surga, tapi berapa banyak yang tahu? Oke. Dia raja. Raja besar, punya kerajaan. Mana kerajaan? Mana rakyatnya? Luntang lantung saja dari Nazaret ke Bethlehem, ke ini, ke segala macam tempat. Tidur saja tidak punya tempat. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tempat tidur saja tidak punya. Itu raja. Ya kan? Ya. Raja mana tentaranya? Nggak ada. Ya. Miskin lagi. Jadi kerajaannya, kekuasaannya berlaku selama-lamanya. Apa buktinya? Jadi dengan kata lain, memang ciri-ciri anak manusia di dalam kitab Daniel memang sangat memukau. Dan kebenaran sesungguhnya Yesus memang seperti itu. Tapi hal semacam ini tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka tidak percaya. Ya, saya kira mungkin kita kalau hidup pada zaman itu pun mungkin tidak percaya ya. Ini kita sama-sama tinggal di Bethlehem, di Nazaret, tiba-tiba kau datang bilang kau turun dari surga. Ya kan? Susah bagi kita untuk terima atau percaya itu. Jangankan itu saja. Main kelereng sama-sama, ya. Tiba-tiba dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lu siapa? Nah, itulah sebabnya mereka sebenarnya terpukau. Orang-orang banyak terpukau dengan Yesus. Bahkan pada waktu Yesus bikin mujizat sempat mereka kagum. Tapi begitu sadar bahwa mereka kenal dia dari kampung, mereka jadi tidak percaya. Coba kita lihat ya Matius 13. 54 sampai 57. Matius pasal 13 ayat 54 sampai 57. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ya, sabar. Mereka takjub ya. Wow. Dari mana diperolehnya hikmat? Berarti mereka mengakui dia berhikmat luar biasa. Kuasa untuk mengadakan mujizat, dia bikin mujizat ini. Orang luar biasa nih. Orang hebat ini. Pada saat mereka sudah takjub terpukau seperti itu, lalu mereka mulai menyadari. Mereka kenal dia. Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ternyata cuma anak tukang kayu. Terus? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ternyata anak Maria itu yang rumah pojok jalan sana itu, ya. Terus? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu apa yang terjadi ayat 57? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Jadi lihat, sudah takjub kan? Sudah wow. Tapi kenapa menolak? Karena kita kenal dia nih. Dia ini kan anak tukang kayu. Mamanya Maria, saudaranya Yusuf, Yoses ada, kita kenal semua. Wah, kayaknya orang biasa nih ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, jadi kelihatannya yang membuat mereka menolak dia itu adalah mereka tahu kehidupannya sebagai manusia. Yang tidak berbeda dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya dia turun dari surga. Mereka tidak tahu dia raja. Nggak ada gejala dia itu raja. Mereka tidak tahu bahwa dia itu punya kekuasaan dan kemuliaan. Apalagi kekuasaan, kemuliaan kekal.
tidak ada. Ya. Itulah sebabnya walaupun Yesus menggenapi anak manusia dalam kitab Daniel, tapi orang Yahudi tidak percaya. Tapi sekalipun tidak percaya, kita tetap lihat bahwa Yesus memang sengaja menggunakan gelar itu untuk menyatakan kepada mereka bahwa dia adalah anak manusia, manusia spesial itu yang telah dilihat oleh Daniel ratusan tahun sebelumnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya pertanyaan, mendengar semua penjelasan saya ini, saudara merasa ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Saudara kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar kaca saudara ini, dan tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Bukan hanya pertanyaan, tapi bahkan mungkin saudara membutuhkan dukungan doa tertentu. Ada problem tertentu yang perlu di-sharing, disampaikan untuk didoakan. Tim Pijar TV juga siap melayani saudara. Silakan sekali lagi kirimkan pertanyaan-pertanyaan, doa-doa atau problem saudara di nomor yang ada di layar kaca saudara. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan melihat penggunaan sebutan anak manusia. Jadi Yesus kan menggunakannya banyak sekali. Tadi saya bilang sekitar 40. Tetapi penggunaan-penggunaan ini bisa dikelompokkan. Pada konteks-konteks apakah Yesus mempergunakan sebutan atau gelar anak manusia itu? Kita bisa melihatnya dalam beberapa konteks. Pertama adalah dalam konteks eskatologis. Eskatologis itu berkaitan dengan akhir zaman. Jadi kalau Yesus bicara tema-tema atau topik-topik tentang akhir zaman, dia sering memakai nama atau sebutan anak manusia. Kita lihat misalnya Matius 16, 27-28. Matius pasal 16 ayat 27 dan 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Ya, saudara lihat ya, kata-kata anak manusia muncul beberapa kali, tapi datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikatnya, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu jelas konsep tentang akhir zaman. Dan bagian akhir anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Contoh lain, Markus 8 ayat 38. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Anak manusia pun tidak akan malu, ada anak manusia, apabila ia datang kelak. Itu akhir zaman. Tapi anak manusia. Ya. Lalu juga muncul dalam Markus pasal 13 ayat 26. Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Konteksnya juga akhir zaman. Jadi kalau bicara soal akhir zaman, Yesus menggunakan anak manusia. Itu konteks pertama. Konteks yang kedua adalah kalau dia bicara soal dia menderita, dia mati, dia bangkit. Dia sering menggunakan sebutan ini. Contoh, Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu pasti berbicara soal dia dalam kuburan 3 hari 3 malam. Dan dia menyebutnya anak manusia. Ya. Matius 17:22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Diserahkan ke dalam tangan manusia itu maksudnya dibunuh, diserahkan untuk dibunuh. Anak manusia. Itu soal penderitaan. Lalu Matius 20, 18-19. Matius pasal 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan
kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya, menjatuhi dia hukuman mati. Anak manusia akan diserahkan. Langsung ke ayat 28. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawa, itu kan mati. Anak manusia datang. Jadi, selain konteks akhir zaman, konteks penderitaan, kematian dirinya. Lalu konteks yang ketiga itu untuk menunjukkan keistimewaan dirinya. Ini nampak misalnya dalam Markus pasal 2 ayat 10. Markus pasal 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia punya kuasa mengampuni dosa. Konteksnya adalah pada waktu orang datang bawa orang lumpuh. Anakku, dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi bilang, siapa yang bisa ampuni dosa kecuali Allah? Siapa orang ini? Tapi dia tegaskan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu istimewa. Tapi dia mengaitkannya bukan dengan Allah, tapi dengan anak manusia. Lalu ayat 28. Markus pasal 2 ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang ditetapkan oleh Allah. 6 hari kamu bekerja, ada 1 hari, hari Sabat. Kalau hari Sabat ditentukan oleh Allah, Yesus bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Berarti dia berada di atas hari Sabat sama dengan Allah. Tapi dia bukan menyebut dirinya anak Allah, tapi dia pakai anak manusia adalah Tuhan. Berarti dia mau menyatakan bahwa dia memang istimewa. Ya. Nah, itulah gelar anak manusia yang dipakai oleh Yesus. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Apakah penyebutan anak manusia pada Yesus itu merupakan penyebutan atau gelar istimewa? Kalau istimewa, mengapa Yeskiel juga disebut anak manusia? Yeskiel, ya. Yeskiel juga memang disebut sebagai anak manusia. Itu di Yeskiel 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Yeskiel disebut anak manusia. Apakah itu berarti bahwa Yeskiel sama dengan Yesus? Tidak. Pengertian pertama tadi saya bilang anak manusia sama dengan manusia. Tapi masih ada untuk Yesus ada lain lagi yang berhubungan dengan Daniel. Nah, tetapi kalau Yeskiel disebut anak manusia, dia kan nggak ada urusan dengan Daniel. Ya, dia hanya pengertian pertama saja, anak manusia manusia. Jadi kalau dikatakan pada Yeskiel, hai anak manusia, ya itu berarti sama dengan hei manusia. Jadi Yesus mempunyai 2 pengertian, tapi yang lain itu cuma 1. Makanya kalau digunakan oleh Yeskiel ya cuma 1 saja. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan kita soal gelar anak manusia. Tapi di bagian ini saya kembali mau menegaskan bahwa anak manusia untuk Yesus itu adalah menunjukkan bahwa dia manusia luar biasa. Sekali lagi, kalau ada manusia luar biasa semacam ini, dan kalau Anda bisa berhubungan dengan dia, tidakkah itu sebuah kebanggaan luar biasa? Coba bayangkan, kalau Anda bisa punya hubungan pribadi dengan Pak Jokowi. Wah, senang tidak? Senang ya. Kalau Anda bisa berhubungan pribadi dengan Ketua PBB. Wow, lebih hebat lagi ya kan? Nah, tapi bayangkan, manusia seperti ini yang asalnya dari surga, dari langit, sebagai raja lagi. Raja yang penuh kekuasaan, kekuasaan tidak pernah berakhir. Semua kerajaan di dunia berakhir. Assyria pernah hebat, tapi runtuh juga, ganti Babilonia. Babilonia pernah hebat, runtuh juga, ganti Persia. Persia pernah hebat, runtuh juga, ganti Yunani. Yunani pernah hebat, runtuh juga, ganti Romawi. Lalu Romawi sendiri hancur-hancuran, sampai sekarang tidak ada kerajaan besar. Tapi kerajaan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Ya, kalau begitu saudara, tidakkah saudara begitu rindu supaya bisa memiliki hubungan dengan dia? Kalau ya, maka percayalah sungguh-sungguh kepada dia. Terima dia sebagai sang anak manusia itu.
Terima dia sebagai juru selamat, terima dia sebagai Tuhanmu. Dan kamu punya seorang sahabat, punya seorang pemimpin, punya seorang guru yang adalah Raja selama-lamanya. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu supaya bisa memiliki dia. Saudara-saudara, program Ku Tahu Yang Ku Percaya dalam episode-episode ini juga di syuting pada masa pandemi dari Kota Kupang, NTT, dan demi keamanan bersama maka seluruh tim, seluruh kru yang ada juga telah mengikuti protokol kesehatan yang ada dan juga telah dites swab maupun PCR demi keamanan bersama-sama. Dan program ini juga boleh terselenggara tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, dukungan doa, dukungan moral, dan juga dukungan dana. Dan program seperti ini hanya bisa terjadi kalau ada dukungan dana, membutuhkan dana yang besar. Nah, program ini itu dimaksudkan untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan terang Kristus untuk banyak orang. Saudara boleh mengambil bagian di dalam pelayanan seperti ini, pelayanan yang menjangkau banyak orang melalui dana saudara. Kalau saudara terpanggil dan digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, silakan kirimkan donasi saudara pada nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Demikian juga, sekali lagi, kalau saudara punya pertanyaan, kirimkan pertanyaan saudara ke nomor-nomor yang ada. Juga kalau saudara membutuhkan dukungan doa, ada tim doa dari Pijar TV yang siap melayani Anda, atau bahkan kalau Anda punya beban-beban yang ingin di-sharingkan bersama, nomor-nomor ini ada. Silakan dihubungi dan kru tim Pijar TV siap menjadi berkat bagi Anda. Kami bersyukur karena saudara boleh diberkati dalam program ini dan sampai jumpa pada episode-episode yang akan datang. Tuhan berkati, salam terang bagi Indonesia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, senang sekali Anda masih tetap bersama-sama dengan kami. Dengan demikian Anda begitu bergairah untuk mengikuti program acara ini. Nantikan episode-episode yang lainnya yang terus akan menggali banyak hal yang akan memberkati kita seputar pemahaman mengenai Kristologi. Tadi kita sudah mendengar mengenai kemesiasan Yesus, bagaimana Yesus Kristus dan kapan dinyatakan secara konsili bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, untuk itu saya percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan lewat program ini akan menjadi berkat bagi Anda senantiasa. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, pendapat, atau bahkan kritikan sesuai dengan program acara yang ditayangkan, Anda bisa menyampaikannya ke nomor WhatsApp kami yang juga tertera di layar kaca. Kami berterima kasih untuk perhatian dan kerjasama yang senantiasa diberikan. Dan saat ini kami harus pamit undur diri dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati, salam terang bagi Indonesia.